Assalamualaikum, hai Indonesian. Jumpa lagi dengan saya Layuna Turobania. Menyambung pembelajaran sebelumnya mengenai biaya modal, kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai salah satu komponen biaya modal, yaitu biaya hutang. Dan bagaimana menghitung saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu biaya hutang. Biaya hutang adalah imbal hasil yang harus diperoleh dari suatu investasi agar tingkat hasil minimum yang diminta oleh para kreditur terpenuhi. Pada umumnya, perusahaan dapat memperoleh hutang dari dua sumber. Yang pertama, dari bank dan lembaga keuangan lainnya seperti pegadaian, koperasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan dapat memperoleh hutang dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. Masing-masing bentuk hutang tadi tentu saja memiliki biaya hutang yang berbeda-beda. Pertama, kita akan bahas dulu biaya hutang dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Ketika perusahaan meminjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya, biasanya perusahaan dibebankan bunga sebagai biaya yang harus ditanggung. Oleh karena itu, biaya hutangnya sebesar tingkat bunga pinjaman yang dibebankan oleh pihak pemberi pinjaman, dalam hal ini adalah bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Dalam menghitung bunga pinjaman, perbankan biasanya menggunakan dua metode. Ada yang menerapkan sistem bunga flat dan ada yang menggunakan sistem bunga efektif atau dikenal dengan bunga anuitas. Kita perlu memahami bahwa sistem bunga flat dan bunga efektif adalah dua hal yang berbeda. Dalam perhitungan bunga flat, bunga kredit dan cicilan pokok yang dibayar setiap bulannya itu tetap atau flat. Tetapi bunga dihitung berdasarkan saldo awal pokok pinjaman. Sementara itu, dengan bunga efektif atau anuitas, angsuran per bulannya juga tetap, tetapi bunga dihitung berdasarkan saldo pokok pinjaman yang belum dibayar. Sehingga bunga yang dibayar semakin kecil setiap periodenya. Nah, sistem bunga efektif ini seringkali disebut dengan sistem bunga menurun. Ada hal yang perlu diwaspadai oleh para Indonesian, yaitu biasanya suku bunga flat ini terkesan lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga efektif. Padahal apabila kita hitung secara lebih seksama, bunga flat ini bisa jadi 2 kali lebih besar dibandingkan dengan bunga efektif atau bunga anuitas. Sehingga kalau misal Indonesian pergi ke bank, kemudian bank menawarkan suku bunga flat 5% dengan suku bunga efektif 5%, dua hal itu belum tentu sama. Hal lain yang patut mendapat perhatian ketika menghitung biaya hutang real adalah perusahaan jangan hanya berfokus pada tingkat bunga yang ada di kontrak, tetapi juga harus memperhatikan atau memperhitungkan biaya-biaya lain yang harus dibayarkan ke bank, seperti biaya administrasi, biaya asuransi, maupun adanya persyaratan compensating balance dan sebagainya. Nah, biaya-biaya tersebut seringkali tidak tercantum dalam perjanjian kredit, sehingga seringkali yang terjadi adalah jumlah uang yang diterima itu lebih kecil daripada jumlah nominal hutangnya. Sehingga ketika dihitung biaya modal dari penggunaan hutang secara real yang harus ditanggung atas hutang yang dilakukan itu lebih besar dari tingkat bunga menurut kontrak. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dalam ilustrasi berikut ini. PT Insana memperoleh dana hutang jangka panjang dari bank sebesar 15 miliar rupiah. Diasumsikan tingkat bunga hutang bank tersebut 15% per tahun atau sebesar 2,25 miliar rupiah.
perusahaan dikenakan biaya administrasi oleh bank sebesar 50 juta rupiah. Atas dasar ini, maka biaya modal utang bank per tahun dari PT Insana adalah sebesar 15,05%, di mana berasal dari bunga sebesar 2,2 miliar rupiah dibagi dengan pokok pinjaman sebesar 15 miliar rupiah dikurangi dengan biaya administrasi yang harus dibayarkan sebesar 50 juta rupiah. Sementara apabila perusahaan tidak dikenakan biaya administrasi ataupun potongan-potongan lainnya, maka dana bersih yang bisa diterima oleh perusahaan adalah sebesar pokok pinjamannya, yaitu sebesar 15 miliar rupiah. Sehingga apabila perusahaan tidak dikenakan biaya-biaya atau potongan-potongan lainnya, maka biaya hutangnya adalah sebesar 15%. Yaitu sebesar biaya bunga 2,2 miliar dibagi dengan pokok pinjaman sebesar 15 miliar.